Baik, selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin mereview kembali buku tentang pengantar ilmu politik dengan judul Politik Tanpa Kekerasan, nama Boniface Stoa, NIM 20030303027, kelas A semester 1. Pada bagian pertama kita bahas di bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kekerasan sepertinya ada di mana-mana. Dia seolah-olah merupakan bagian dari kodrati manusia. Tulisan ini mengantar kita pada tujuan tentang kekerasan. Dengan memikirkan alur pemikirannya, tulisan ini berisikan penelusuran tentang fenomena kekerasan manusia dan akar-akarnya. Bab 2 pembahasan 2.1 negasi atas kekerasan. Salah satu keunggulan pemikiran Hunt terletak pada argumentasi antisetis yang ia bangun untuk menolak tesis-tesis yang berkembang sebelumnya, terutama terhadap konsep kekerasan. Ia menegaskan bahwa kekerasan bukanlah ciri khas manusia dan bukan juga cara sebuah negara melaksanakan tugasnya. 2.1.1 Kekerasan bukan ciri khas manusia. Kekerasan bukan ciri khas manusia. Ia berpendapat bahwa kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia. Maka hanya pemerintahan negara yang kuat dan terpusat yang bisa mengatasi masalah ini. Manusia adalah makhluk yang dikuasai dorongan irasional, anarkis, dan mekanistis. Ia hidup dari rasa iri dan benci yang membuatnya kasar, jahat, buas, dan berpikir pendek. Dalam uraiannya tentang Vita the Human Condition, dia membedakan 3 aktivitas fundamental manusia, yakni kerja, karya, dan tindakan. Ketiga kegiatan ini erat kaitan dengan kondisi paling umum eksistensi manusia. Kelahiran dan kematian merupakan kerja yang patut diartikan bahwa kita manusia mempertahankan keberlangsungan hidup individu dan spesialis secara keseluruhan. Yang berikut 2.1.2 Kekerasan bukan tugas negara. Kekerasan bukan tugas negara menurut Max Weber. Negara adalah hubungan dominasi antara manusia yang ditopang dengan sarana penggunaan kekerasan. Ciri khas negara adalah monopoli pemakaian kekerasan fisik secara legitim. Dalam teori Weber, aksi politik adalah dominasi teritorial dengan sarana kekerasan. Aktor-aktor politik termasuk negara-negara modern dapat memiliki semua macam tujuan keadilan, damai, keluhuran negara. Apa yang membedakan mereka dari jenis aktor lain, seperti aktor ekonomi misalnya, atau wewenang religi? Nada yang kurang lebih sama didengungkan oleh Machiavelli yang berpendapat bahwa seorang pangeran yang berhasil harus siap menggunakan kekerasan secara bijaksana. Itu berarti kekerasan dapat digunakan oleh negara demi tercapainya tujuan negara. Negara boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu yang baik. Pendapat ini juga dikemandangkan Hobbes, yang berpendapat bahwa kekuasaan dari tubuh artifisial, yakni negara, yang dapat sepenuhnya mencapai dominasi ini harus dipusatkan pada kekuasaan pedagang. Dalam tradisi revolusioner Marx, kekerasan dominasi dan ekonomi politik dan eksploitasi kekerasan pekerja oleh negara kapitalis harus dapat ditolak dan akhirnya dihempaskan oleh aksi kekerasan yang dilakukan secara bersama oleh kelas pekerja revolusioner. Kehidupan manusia didefinisikan oleh kebebasan, perlu memiliki proyek yang tidak dapat dielakkan dari transendensi ikatan-ikatan seperti fisik, sosial, politik yang menghalangi kebebasan. 2.1.3 Kekerasan bukan ciri kekuasaan. Ada yang mengidentifikasi kekerasan itu sebagai bagian dari kekuasaan.
Phyllis menulis, semua politik adalah perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Kekerasan adalah kekuasaan yang meningkat ke puncaknya. Seadaan dengan ini adalah pandangan Max Weber tentang negara sebagai pengaturan manusia atas manusia berbasis sarana yang sah, yakni kekerasan. Kekerasan adalah alat kekuasaan. Kekerasan adalah jalan diplomasi terakhir. Maka membongkar kekerasan harus dilakukan dengan membongkar kekuasaan. 2.2 Politik itu tindakan bersama. Dalam Onfluence seperti di dalam karyanya yang lain, ia menyinggung terus-menerus salah satu ideal kehidupan politik. Yang membuat seorang menjadi makhluk politik adalah kemampuan tindakannya, action. Kemampuan ini memungkinkan dia berkumpul bersama dengan rekannya untuk bertindak bersama dan mengejar tujuan-tujuan dan usaha-usahanya yang belum pernah terlintas dalam pikirannya. Kita masuk ke bab 3 kesimpulan. Dari kesimpulan dari seluruh isi materi ini, yakni bahwa kesimpulan bahasa, sebuah bahasa yang kelompok penuturnya adalah orang yang bermukim di ujung timur pulau dan Kabupaten Lembata memiliki istilah yang khas. Istilah ini artinya bodoh sekali, tolol, tetapi terjemahan harafiahnya adalah tersinggung dan mabuk. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dalam bahasa tersebut bodoh selalu dikaitkan dengan marah dan mabuk atau dengan kekerasan? Terbuka peluang di sini untuk menafsirkan bahwa kekerasan adalah bagian dari kebodohan, seolah-olah marah, tersinggung, mabuk adalah akibat dari kebodohan. Baik Pak, demikian hasil presentasi saya. Atas perhatian kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat malam.